Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmadullah. Kali ini kita akan membahas tentang soal di mana ada revolve join dan prismatic join. Di sini saya sudah menggambarkan koordinat XYZ dari join yang ada di soal ini. Nah, kita akan bahas pertama kali adalah posisi Z, di mana Z adalah sumbu revolute, sumbu perputaran atau perpindahannya. Sehingga dari join revolve ini, maka kita bisa mengatakannya ke arah atas atau ke arah bawah. Sedangkan untuk prismatic join ini, dia akan bergeser ke kiri kanan, maka kita arahkan ke kanan atau ke kiri. Sekali ini saya memilih arah kanan. Oke, yang kedua adalah menentukan arah sumbu X, di mana X0 ini adalah memiliki arah yang bebas, di mana dia bisa kanan, kiri, dalam, atau keluar. Nah, kali ini kenapa saya memilih ke dalam? Karena dengan mempertimbangkan arah Z di join ke 1. Hal ini berhubungan dengan penentuan theta, di mana penentuan alfa, di mana alfa yang akan kita pilih adalah negatif atau positif. Definisi dari alfa sendiri adalah sudut perputaran pada sumbu xn untuk memposisikan Zn-1 ke sudut Zn. Jadi karena xn saat ini adalah x1, kita harus memposisikan z0 ke arah z1. Maka ketika saya memilih saya berada di sini, maka saya akan memutar ini ke arah kiri, ya. Kalau kita berada di sini, ke arah kiri 90 derajat. Oke, untuk X0 ini saya pilih ke dalam karena dengan mengarahkan arah X sendiri, maka theta nanti tidak ada pertambahan. Oke, theta ya, yang mengaruh ternyata theta tidak ada perpindahan, sehingga di theta 1 ini, maka dia hanya theta saja, karena tidak ada perpindahan posisi X n-1 terhadap X saat ini yang diukur pada Zn-1. Perputaran sumbu Zn-1 mengarahkan Xn terhadap sumbu Xn-1 terhadap sumbu Xn. Oke, dari itu maka ditentukanlah posisi seperti ini. Nah, ada dua opsi yang sudah saya coba di simulasi. Di sini ketika saya menentukan arah X-nya ke kanan seperti biasa, lalu Z-nya arah X1 dan X2-nya menghadap kita, maka parameternya akan memiliki nilai negatif. Oke. Sedangkan kalau kita mengarahkan X-nya ke arah dalam seperti yang ada tadi pada desain, maka didapatkan nilai positif alfa. Begitu pula join theta-nya ini tidak ada penambahan atau pengurangan. Oke. Maka dari situ kita harus menentukan nilai parameter yang ada pada tabel. Oke. Dalam tabel kita tentukan di sini join offset, saya beri nama R1 ya. Sebenarnya D1 atau D2, D3 gitu, tapi saya namain R1, R2, R3. Jadi di sini ada R1. Sedangkan displacement pada join ke 1 dan ke NF vektor adalah R2 dan R3, di mana kita harus memindah koordinat ini ke pusat sini. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena untuk memenuhi aturan DH sendiri ya. Di aturan DH sendiri itu sumbu X harus tegak lurus dengan sumbu Z saat ini dan tegak lurus dan berpotongan dengan sumbu Zn-1-nya. Jadi X1 ini harus berpotongan dengan Z0. Maka join tadi harus dipindah ke sini. Oke. Ini.
X harus bertegak lurus dengan Z aksis dari frame sebelumnya, dan X aksis harus berpotongan dengan Z aksis sebelumnya. Jadi Z aksis X1 berpotongan dengan Z0. Ketika kita tarik Z0 ke atas, maka dia akan berpotongan dan tegak lurus. Oke. Nah, makanya displacement sendiri adalah perpindahan sepanjang sumbu Z n-1. Kalau nggak salah displacement ya. Panjang lengan dari pusat orientasi frame n-1 ke frame ini diukur pada Zn-1. Berarti diukur sepanjang Z1, kita tarik Z1 ke kanan, ternyata terjadi perpindahan, yaitu di pusat ini dengan pusat ini, sepanjang R2 plus R3. Jadi di sini saya tuliskan R2 plus R3. Oke, untuk theta adalah sudut perputaran ya. Jadi kalau sumbu di join revolute ini, dia memiliki theta sendiri. Nah, kemudian ada offsetnya. Offset sendiri diukur dari apakah ada perubahan di X0, arah X0 dengan arah X1. Ternyata sudah searah, maka disinilah yang tadi kita milih X0 itu ke dalam. Maka tetanya tidak ada offset, penambahan atau pengurangan. Sehingga tetanya 1. Oke, teta yang kedua. Kita lihat di join ini. Join ini merupakan join prismatik, jadi dia tidak ada revolusi sehingga sudut tetanya adalah 0. Lalu apakah di X1 dan ini X2 ya. Ini X2 dan ini Z2. Maaf terbalik. Nah, apakah di X1 dengan X2 ini ada perbedaan arah? Ternyata tidak searah ya. Maka dia nilainya adalah 0. Sehingga di sini tuliskan 0 karena ini adalah join bukan revolute ya. Jadi tidak memiliki theta. Oke, untuk link atau R di sini tidak ada karena dimana R sendiri adalah memiliki definisi panjang lengan dari pusat rotasi frame terhadap frame diukur pada Xn. Frame diukur pada Xn. Xn-nya adalah X1. Maka tidak ada terjadi perpindahan di X selama X1, sehingga nilai R-nya adalah 0. Ini begitu pula untuk join yang 1 dan n vektor 0. Oke, twist alpha. Nah, di sini alpha kita tentukan. Alpha sendiri adalah kita harus memutar sumbu Z n-1 menyesuaikan sumbu Z1 terhadap posisi X saat ini atau Xn. Jadi kita berada di sini, kita melihat ke arah sini, kita harus memposisikan ini Z0. Ternyata dia harus diputar ke kanan 90 derajat. Oke, 90 derajat ke kanan. Jadi kita berada di sini, menghadap ke sini, kita putar Z0 supaya searah Z1. Jadi dia 90 derajat. Oke, untuk Z1 dan Z2 ya, itu ternyata tidak terjadi perpindahan ketika kita sudut pandangnya berada di X2. Maka dia alfanya adalah 0. Oke. Dari sini kita copy paste di Word, dimana kita sudah membuatnya, dan kita akan menyusun dari tabel DH ini persamaan homogeneisnya menggunakan rumus translasi rotasi ini, dengan memasukkan baris 1 ke rumus, baris 2 ke rumus. Nah, dari baris 1 didapatkan tabel metrik seperti ini, untuk kedua seperti ini, lalu perkalian antara 1 dan 2 didapatkan 0,2 seperti ini. Jadi rumus ini adalah rumus di mana posisi forward kinematik. Oke.
Dari sini didapatkan XYZ seperti ini dari 3 ini ya. Langsung menuju ke programming, kita coba di Tinkercad. Dimana sekarang saya mendefinisikan R1 0,1, R2 dan R3 itu jumlahnya 0,1. Jadi R2 R3 ini selalu bersama ya. Jadi saya buat 0,1 0,1 ya. Sehingga di desainnya robot ini join offsetnya 0,1, terus N efektornya dari prismatik saya buat maksimal 0,1. Kemudian kita atur sudutnya. Misal ini 45 derajat X0 dan theta 2 adalah 0 ya, theta 2 0. Dipastikan sama dengan rules ya. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya. Oke. Lalu kita run. Jadi kita hanya mengubah theta 1 dan displacement-nya aja. Theta 1 adalah 45 derajat, theta 2 tidak diatur. Di sini didapatkan X, Y, Z-nya masing-masing adalah 0,071 dan minus 0,071, Z-nya 0,1. Z-nya selalu tetap 0,1 ya, karena offsetnya 0,1. Oke. Di sini kita atur 45. Jadi N efektornya adalah 45 derajat dan N efektor terakhirnya adalah 0,1. Kalau kita forward kinematik, kita simulasikan apakah nilainya 0,071 dan minus 0,071. Kita lihat di config-nya lalu update. Nah ini 0,070711 dan minus plus minus 0,1. Sini plus minus 0,1. Jadi sudah sesuai. Untuk kita coba-coba, misal kita ganti tetanya adalah 60 ya. Stop dulu. Kita ganti 60. Jadi theta 2 jangan diganti ya, karena ini adalah rules. Karena rules dari ketidak ada perputaran pada join bukan revolute, join prismatik ya. Oke. Lalu kita ubah posisi displacement-nya ke posisi 0,8. Jadi total keduanya ini adalah 0,8. Ini saya buat 1. Jadi di total 0,8. Kita start. Di sini juga 0,08. Di sini dibuat 60. 60 ya tadi. Oke, 60. Oke, dari sini kita forward kinematik. Lalu kita bandingkan. Ini 0,069 positif, 0,0699282 positif ya, dan Y-nya minus 0,040, minus 0,0400. Oke, sesuai. Jadi program di sini sudah sesuai dengan desain robot ini. Oke, mungkin itu simulasi soal nomor pertama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman dapat belajar dari simulasi ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.